Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Di sini saya dari STAIS sedang melaksanakan KKN Mandiri 1 dari rumah. Saya ditugaskan untuk mewawancarai Ibu sebagai tenaga pendidik, yaitu bertemakan dampak pandemi terhadap pendidikan. Sekarang kan kita tahu sendiri ya Bu, pandemi sedang menyerang dunia, terutama Indonesia. Pendidikan pun pasti, dunia pendidikan pun pasti terpengaruh. Menurut Ibu, kira-kira dampak positif adanya pandemi terhadap pendidikan ini seperti apa, Bu? Kalau menurut saya, dampak positif pendidikan itu yang pertama yaitu anak mungkin bisa lebih dekat sama orang tua, orang tua bisa lebih memahami sifat-sifat anaknya begitu. Terus yang tadinya tidak tahu tentang internet, mungkin orang tua ataupun anak bisa lebih memahami lagi gitu, lebih tahu tentang itu juga kan penting untuk pendidikan sebenarnya. Tapi kalau sebelum adanya pandemi COVID mungkin tidak dianggap penting, kurang lah, apalagi yang tinggal di daerah perkampungan seperti itu. Anak jadi kurangnya efektif dalam belajar, terus orang tua banyak mengeluh tentang mendidik putra-putrinya di rumah, yang tadinya tidak tahu bagaimana susahnya guru mendidik anak, sekarang jadi tahu bagaimana beratnya seorang guru itu mendidik anak. Terus kan ini kan belajar daring ya, online, itu kan pasti harus sedia kuota. Itu menurut Ibu kira-kira sangat membebani bagi orang tua tidak, Bu? Sangat membebani sekali. Bahkan itu masih di sisi negatifnya juga masuk ke situ. Jadi kalau di kampung itu banyak orang tua yang tidak mempunyai HP mungkin, jadi itu juga bisa memberatkan orang tua untuk pembelajaran putra-putrinya. Dan juga bagi yang masyarakat menengah ke bawah juga bisa mempengaruhi terbebani masalah pengisian kuota. Ibu sendiri di rumah ada putra atau putri yang ini melaksanakan belajar online? Ada, ya. Saya juga sendiri merasa jadi mempelajari anak di rumah itu merasa sangat sulit, sangat susah, soalnya mungkin kalau anak sama guru itu bisa nurut, tapi kalau sama orang tua berbeda. Anak bisa malah melawan, malah bagaimana, susah. Apalagi kalau misalnya HP-nya lagi dipakai penting sama orang tua, anaknya juga belum mengerjakan tugas, itu juga sangat berpengaruh. Itu kira-kira tugas-tugas yang dikasih sama guru tuh sekaligus atau untuk sekarang anak itu daring, ada yang daring, berarti dikirim setiap hari. Tapi bagi yang tidak punya HP juga bisa dikumpulkan 1 minggu sekali. Setiap hari Senin anak berangkat sekolah untuk mengumpulkan tugas dan untuk mengambil tugas yang untuk minggu selanjutnya. Betul, Ibu juga begitu ya, Bu? Iya. Selanjutnya ini tentang tanggapan Ibu sebagai tenaga pendidik dengan adanya pandemi ini. Sangat membebankan ya, untuk pendidikan sangat membebankan ke orang tua, mungkin guru juga jadi bebannya lebih bertambah. Kayak misalnya membuat RPPM juga kan, biasanya RPPM untuk guru disampaikan kepada murid. Kalau sekarang RPPM untuk anak daring di rumah harus ada, RPPM orang tua, dan RPPM guru. Ya, jadi ada 3 RPPM juga ada 3 gitu. Jadi kan harus lebih
banyak lagi kita berpikir tentang membuat RPPM juga gitu. Selanjutnya solusi kira-kira punya solusi apa untuk pandemi ini, Bu? Pembelajarannya, solusinya berarti ya secara luring juga, terus secara guling guru berkeliling juga, ya seperti itu. Oh, itu sudah ada ya, Bu, guru-guru yang berkeliling gitu? Ada, udah ada. Saya juga di sini sudah melaksanakan, tapi bergantian gitu ya. Jadi per kelompok, kadang kalau anaknya ada yang berdekatan bisa sekaligus 2 anak begitu. Gini, Bu, saya kan kemarin ada program masuknya program keprodian atau jurusan. Di situ saya membuat program media pembelajaran tentang ular tangga, anak soleh dan solehah. Jadi anak-anak itu dikumpulkan, suruh mainan ular tangga ya, Bu. Tapi di situ nanti kebagiannya membaca surat-surat pendek, terus doa-doa keseharian. Itu menurut Ibu media pembelajaran seperti itu membantu atau enggak, Bu? Kira-kira kan anak pasti bosan ya, Bu, kalau belajar di rumah gitu. Kira-kira menurut Ibu membantu tidak agar anak tidak mudah bosan gitu dengan variasi pembelajaran gitu? Iya, memang harus ada variasi pembelajaran buat anak, terutama anak usia dini. Iya, betul. Kalau anak usia dini itu kan tidak boleh salitung, malah justru membaca menulis berhitung itu tidak boleh. Tetapi harusnya itu sambil bermain, malah seperti itu. Jadi anak bisa mengenal angka, bisa mengenal huruf itu dengan cara bermain. Jadi anak itu tidak boleh dipaksakan untuk belajar. Kalau anak usia dini memang